Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 Akan membahas tentang masa demokrasi terpimpin yang berlangsung pada tahun 1959 hingga 1965. People, open your eyes. For our lives, keep your mind. Now's the time for freedom if we try. Listen, look, right, open your eyes. Masa demokrasi terpimpin adalah salah satu periode penting dalam sejarah Indonesia ketika Presiden Soekarno berusaha menyatukan bangsa di tengah kondisi politik yang tidak stabil. Yuk kita bahas bagaimana kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada masa itu. Sebelum masa demokrasi terpimpin, Indonesia pernah menjalani demokrasi liberal. Saat itu, banyak partai berebut pengaruh sehingga kabinet sering berganti dan pemerintahan menjadi tidak stabil. Setelah masa demokrasi liberal, Indonesia mengalami banyak pergantian kabinet dan konflik politik. Untuk mengembalikan stabilitas, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan berakhirnya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sejak saat itu, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin, di mana Presiden Soekarno berperan besar dalam menentukan pemerintahan di Indonesia. Partai politik mulai kehilangan pengaruh dan muncul lembaga-lembaga baru seperti Front Nasional dan MPRS yang mulai mendukung kebijakan Presiden. Di bidang ekonomi, Indonesia menghadapi banyak tantangan. Inflasi meningkat tajam bahkan mencapai lebih dari 600%. Meskipun begitu, pemerintah tetap menjalankan banyak proyek mercusuar seperti pembangunan Monas, Stadion Gelora Bung Karno, dan Hotel Indonesia. Tujuannya adalah untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang mampu berdiri sejajar dengan negara lain. Menjelang akhir masa demokrasi terpimpin, situasi politik semakin rumit. Hubungan antara Presiden Soekarno, TNI, dan PKI semakin rumit. Puncaknya terjadi pada tahun 1965 dengan adanya peristiwa G30S menjadi titik akhir masa kepresidenan Soekarno. Setelah peristiwa itu, Indonesia beralih ke masa pemerintahan baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Dari masa demokrasi terpimpin, kita belajar bahwa persatuan bangsa sangat penting, terutama di tengah perbedaan pandangan politik. Kepemimpinan yang kuat perlu diimbangi dengan kesejahteraan rakyat dan kestabilan ekonomi. Sebagai generasi muda, kita harus meneladani semangat perjuangan, nasionalisme, dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh Presiden Soekarno. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus semangat belajar sejarah Indonesia. Dadah!